Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Salsa dan terima kasih udah ngeklik video ini. Jadi kita mau bahas lagu He Is My Man oleh Lovecat. Kalau kalian nggak tahu, lagu ini tuh lumayan terkenal banget di TikTok karena liriknya itu kan kayak dark romance gitu ya, sama kayak dia kayak mistis tentang cinta yang obsesif yang gimana banget gitu. Jadi otomatis kayak oh ini tuh terdengar keren mungkin ya di orang TikTok kan. Aku juga suka kok. Terus juga selain karena itu banyak juga loh kalau kalian lihat di pencarian kalian He Is My Man pasti isinya tuh kayak orang nganimasiinnya ke sebuah karakter atau gimana. Soalnya kan kayak itu tuh trope yang paling sering muncul ya di cerita-cerita kan, kayak orangnya obsesif. Oke, sebelum kita benar-benar masuk ke perbincangan tentang cerita dan lirik He Is My Man-nya, mungkin kita bisa cari tahu dulu ya tentang si Lovecat ini siapa sih? Oke, Sophie Morgan Howard yang lahir pada tahun 1996 atau kita kenal sebagai Lovecat ini tuh penyanyi yang berasal dari Inggris. Dia seorang penyanyi sekaligus pembuat liriknya itu sendiri. Jadi di bawah nama Sophie Morgan tadi, dia kemudian membentuk identitas barunya sebagai Lovecat pada tahun 2023. Dia debut pada album yang berjudul Vicious Delicious yang rilis pada tahun 31 Oktober 2025 kemarin. Oke, untuk lagunya sendiri, He Is My Man oleh Lovecat ini seperti yang kayak aku jelasin tadi di awal-awal, kalau lagunya ini overall kayak cerita tentang cewek yang terobsesi banget sama cowoknya kan, sampai dia tuh nggak mau ninggalin sedikit pun gitu. Dan itu kelihatan banget dari setiap lirik-liriknya. Jadi ayo kita langsung aja, ini aku taruh liriknya sekaligus bahasa Indonesia, jadi kita sama-sama ngerti. Oke, jadi ke verse pertama, Let September in the city, the sky is gray, the air is sticky. Jadi ini tuh bukan cuma sekedar kayak setting tempat random. Jadi kalau di Inggris kan tadi di awal kan kita bilang kan kalau si penulisnya ini tuh dia dari Inggris. Jadi otomatis kalau kita ambil kesimpulan kenapa langitnya itu bisa kelihatan kayak kelabu sama anginnya tuh terasa lengket, itu tuh karena September di daerah Inggris sana itu tuh memasuki musim gugur. Jadi otomatis temperatur tadi itu yang sebelumnya ada di musim panas itu jadi turun, lalu berpindah menjadi kayak mulai masuk musim hujan, terus daun-daun gugur. Makanya langitnya itu bisa dibilang kayak gray sky sama air sticky itu tadi. Lalu itu tuh juga bisa menjadi sebuah simbolisasi kalau gray sky itu tuh kesedihan dan depresi. Dan untuk sticky air-nya itu sendiri, itu adalah rasa tidak nyaman dan terjebak. Di lirik selanjutnya, I keep falling in and out of sleep. Ini bisa menunjukkan tanda ketidakstabilan seseorang karena rasa cemas, depresi. Bisa jadi tidur itu sendiri adalah juga sebuah rasa yang paling aman dan untuk lari dari kehidupan. Tapi kalau kita lihat dari gimana cara penyanyinya menyanyikan ini, itu tuh sebenarnya nggak kerasa tenang sama sekali. Oke, next lirik selanjutnya, letting the sun scorch the grass. Matahari itu kan kita taunya dia biasanya itu kan simbol kayak kehidupan, dimana dia tuh kayak menerangi semuanya. Tapi kata-kata scorch di sini tuh ini tuh malah kayak menunjukkan kalau hal yang positif itu sebenarnya nggak selamanya benar-benar menghasilkan hal yang bagus, karena ngebakar. Jadi itu bukanlah hal yang bagus ya. Jadi dimana seharusnya hal yang positif tadi malah sebenarnya itu tuh ngancurin kita dari dalam atau nggak langsung. Lalu selanjutnya ada the flies are knocking on the glass, but they are the only other friends I have. Gimana ya bilangnya? Lalat itu tuh kayak sebuah hal yang kotor, nggak diinginkan, tapi dia tuh malah dianggap teman sama si penyanyinya di sini. Jadi itu bisa jadi kayak dia si penyanyinya itu atau si cewek yang ada dalam cerita narasi lagunya ini, dia tuh kesepian banget sampai-sampai hal yang menjijikan pun dianggapnya sebagai teman. Kalau secara psikologi ini tuh bukanlah hal yang bagus karena siapa yang mau berteman dengan lalat? Berarti otomatis kalau berlalat itu kan rumahnya berarti kotor ya, atau kayak banyak hal yang menumpuk gitu. Oke, lanjut selanjutnya. Liriknya itu ada I need him so much that it hurts. Nah, bukannya kan kita tuh kan suka sama orang, kita tuh nggak boleh terlalu obsesi berlebihan. Karena kalau bisa kita lihat di sini kan si cewek ini tadi tuh kayaknya tuh bener-bener punya kebutuhan emosional yang berlebihan, kayak attachment yang nggak bagus. Soalnya tuh kan orang kan semuanya juga punya kehidupan kan, jadi kita nggak bisa selalu
ngekang orang untuk ngikutin apa yang dimau gitu loh. Jadi ini tuh kayak menunjukkan kalau si cewek tadi tuh bener-bener posesif sampai-sampai dia ngerasa sakit kalau nggak ketemu si cowoknya. Dan di lirik selanjutnya pun ya, I wish he didn't have to go to work. Karena ini nih kayak kurang masuk akal nggak sih kalau di kita kan? Dimana seharusnya cowok itu tuh kalau dari secara kita di sosial itu kan cowok biasanya kan harus bekerja biar kita dapat uang bisa beli apapun yang kita mau. Tapi di sini si naratornya ini cewek, dia tuh malah nggak mau si cowoknya tadi untuk kerja, dikarenakan itu tadi yang ku sebut sebelumnya, dia tuh punya attachment yang buruk banget ke cowoknya, yang dimana sampai-sampai bahkan untuk kerja pun nggak mau gitu loh ditinggalin. Dan ini tuh menunjukkan kalau dia tuh punya kayak behavior yang clingy, cewek clingy gitu, dan juga dia takut untuk dipisahkan. And I just lie and watch the sailing fan turn. Nah ini tuh kayak sebuah dimana dia tuh kalau nggak ketemu cowoknya ya udah hidupnya tuh kosong banget gitu loh. Karena kayak bayangin aja kamu kan biasanya kan kita kalau nggak ada cowok atau gimana kan kita bakal main HP ya kan. Kayak kita nge-scroll TikTok atau apa. Tapi si cewek ini mungkin sih latarnya jadul ya kan, karena bahkan dari secara musiknya ini terdengar vintage. Tapi kan pasti ada kerjaan yang lain dong ya. Tapi dia di sini tuh malah kayak bener-bener kosong, repetitif. Soalnya kan cuma ngelihat baling-baling di atap langit itu berputar-putar tuh kan pasti ngebosanin ya. Jadi otomatis ini tuh kayak ya udah nggak ada apa-apa di hidupnya selain mikirin cowoknya gitu. Oke, ayo kita masuk ke lirik itunya, chorusnya atau lirik intinya itu ya. He is my man, we're hand in hand to hell and back. Nah, jadi sini tuh kayak si ceweknya itu kayak ngejelasin, oh dia tuh cowokku, kami tuh pegangan tangan to hell and back. Ini tuh sebuah kayak situasi di mana cowoknya ini ngalamin semua rasa sakit atau segala macam itu selalu bersama si ceweknya. Soalnya kan to hell and back. Jadi dia itu kayak ngejelasin kalau ceweknya ini tuh udah setia banget mungkin sama cowoknya dari awal, karena siapa sih gitu nah yang mau nemanin seseorang dari awal kan? Ya otomatis mungkin si ceweknya itu tadi, karena dia ngerasain to hell and back tadi. And I love him like nobody else can. Nah ini tuh kayak sebuah justifikasi hubungan toksik, kayak kalian tuh nggak ada yang bisa ngerti cowok aku, cuma aku yang ngerti. Nah kayak gimana sih bilangnya ya, kayak misalnya nih ada yang mau bantu cowoknya atau apa, tapi ceweknya ini kayak nggak, kamu tuh nggak akan ngerti apa yang kami rasain, kami ini udah ngerasain semuanya bersama-sama. Oke, di lirik selanjutnya itu I've been down, no nobody has to understand. Nah ini tuh kayak di posisi kayak I've been down, kayak aku tuh udah terkutuk. Nah ceweknya itu mungkin di satu sisi tuh dia sadar kalau pilihan dia untuk terlalu gini ke cowoknya itu tuh nggak bagus, tapi dia tuh emang udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi karena emang rasa cintanya ke cowok tadi tuh udah bener-bener full. Dan kayak seperti yang di awal-awal tadi, kayak dia tuh punya attachment issue yang buruk ke cowoknya. Lalu no nobody has to understand, ini tuh juga sebagai bentuk kayak dia tuh nggak peduli dengan pilihan orang lain lagi. Jadi kayak ya udah biarkanlah orang nganggap aku gitu, yang penting kayak aku tuh masih setia sama cowokku. Oke, di lirik selanjutnya itu ya agak skip sedikit yang video di sini. Nah, I stay home and make his dinner. Nah, ini tuh kayak sebuah peran domestik yang kayak cewek-cewek zaman dahulu kayak tinggal di rumah, bikin makanan apa segala macemnya. Nah, itu tuh kayak sebuah identitas umum ya. Kalau bahkan sampai sekarang pun masih ada yang kayak gini. Cewek independen itu bagus, cuma ya ini yang tipikal cewek tradisional gitu. Nah, di lirik selanjutnya, even though somehow he keeps getting thinner. Nah, ini tuh gimana bilangnya ya, si cowoknya itu tuh mulai menunjukkan tanda-tanda fisik mentalnya itu tuh mulai nggak bagus. Soalnya ketika kamu stres atau apa itu kan kita tahu tuh tiba-tiba orang bisa jadi kayak turun berat badannya gitu loh. Nah di sini tuh dijelasin kalau si cowoknya itu bukannya, lucu nggak sih kalau misalnya nih di lirik tadi sebelumnya ceweknya itu masak, harusnya kan kalau dikasih masakan tuh kan orang malah bersemangat terus makin gemuk ya. Dan jujur aku kalau misalnya balik kampung atau apa tuh pasti makin gemuk loh, bukannya malah kurus. Nah tapi ini cowoknya malah kurus, berarti emang ada sesuatu yang salah di ceweknya. Makanya sampai cowoknya ini mungkin juga mulai kena mental, sadar, tapi dia udah yang nggak bisa juga mungkin ya keluar dari lingkaran setan mereka ini. Jadi gitu, fisiknya si cowok memburuk, kayak nggak ada yang sehat di hubungan mereka gitu.
Oke, di lirik selanjutnya ada I wait watching the washing machine spin round and round again. Nah, ini tuh kayak gimana ya? Ini nih kayak masih rutinitas hidup yang sebelumnya, kayak dia ngelihat si apa sih namanya, kipas angin yang di langit-langit itu muter-muter. Cuma ini tuh kayak sebuah bentukan simbolisasi kayak dia ngeliat hidupnya tuh seperti kayak berputar-putar, ngulang, monoton, kayak nggak ada arah, terjebak dalam siklus yang sama. Kayak tadi kan dia nggak kemana-mana ya, cuma di rumah aja, masak untuk suaminya, nyuci baju, ya kayak tipikal-tipikal istri tradisional yang diharapkan sama orang zaman dulu gitu loh. Jadi kayak itu tadi dia bener-bener bosan, makanya mungkin itu tadi dia punya attachment ke suaminya yang benar-benar buruk ya. Lalu habis itu ada he keeps complaining that his vision's blurred. Nah, ini nih bisa jadi kayak sebuah metafora kalau misalnya ini tuh cowoknya kena sakit, atau metafora dia tuh kehilangan arah. Atau aku juga punya kayak bentukan hal lain dari cerita ini. Bisa jadi mikir nggak sih, kan si cowoknya ini kan dimasakin ya sama ceweknya ya, tapi kok dia malah kayak gitu, bisa jadi diracun nggak sih? Aku mikirnya gitu loh. Nah, jadi ini tuh bisa jadi kayak penyakit, atau ya itu tadi dia kehilangan arah mulai si cowoknya, karena dia juga terjebak ke hubungan yang toksik kan. Selanjutnya ada he keeps having favorite dreams. Kayak ini tuh si cowoknya mulai ngalamin kayak gangguan mental. Soalnya kayak mimpi buruk halusinasi itu kan kayak bukanlah sebuah kondisi yang normal kan kalau di kita kan. Apalagi kalau mimpi buruknya itu tuh berulang dan gak pernah stop. Itu berarti kayak orang itu punya gejala tertentu untuk sebuah penyakit mental. Oke. Di lirik selanjutnya ada that he can never ever live. Nah, ini tuh agak menyeramkan jujur, karena ini tuh bisa berarti kayak si cowoknya tadi tuh dikontrol atau dijebak sama si ceweknya biar nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi gimana sih gitu loh kan, kayak nggak masuk akal nggak sih kalau misalnya ala-ala cewek tradisional zaman dulu malah ngontrol cowoknya. Padahal kan kalau di patriarki itu kan cowoknya yang ngontrol ceweknya kan, tapi ini malah kebalikannya gitu loh. Nah, lalu ada di lirik selanjutnya ini loh, kenapa tadi aku bilang kayak, bisa jadi nggak sih kalau si cowoknya ini tuh diracun. Ini, funny taste to his tea. Nah, ini tuh kan artinya kayak ada rasa aneh di teh yang diminum sama suaminya. Nah, itu tuh bisa jadi kayak itu diracunnya kayak aku bilang, atau juga bisa kayak mengartikan sesuatu yang nggak masuk akal di hubungan, atau ada yang aneh. Kayak manipulasi gitu deh. Tapi kayak kita lihat aja dulu ya endingnya gimana lagunya. Oke, next kita ke liriknya lagi. I want him to stay here forever. He is happiest with me. Itu tuh kayak sebuah keinginan untuk memiliki sepenuhnya atas seseorang. Padahal kan kayak kalau saling ngekontrol itu kan nggak bagus ya dalam sebuah relationship ya. Tapi kalau sudah sama istri ya udah sih. Nah, ini tuh kayak gimana ya, he is happiest with me tuh kayak seakan-akan si ceweknya itu kayak bilang dia tuh cuma paling bahagia kalau sama aku. Itu tuh udah kayak seakan-akan membatasi kehidupan si pasangannya tadi. Dan ini tuh bukanlah hal yang sehat, karena ini nih kayak sebuah cinta yang penuh dengan rasa posesif. Lalu di lirik selanjutnya ada he is gone quite mad. Nah, ini tuh kayak bentukan hasil akhirnya cowoknya gila, karena apa sih namanya, si cowoknya tadi tuh memutuskan untuk masih stay juga sama si ceweknya, meskipun kayak sudah berbagai macam hal yang aneh terjadi karena si ceweknya ini tadi tuh kayak ngemanipulasi dia secara nggak langsung atau gimana. Soalnya kan tadi kan juga mungkin diracun ya tehnya kan. Soalnya tuh bener-bener kayak the taste quite funny like kayak gitu kan. Bisa jadi karena itu si cowoknya ini mungkin lama-lama gila, kayak paranoid gitu loh. Oke, kita balik lagi ke lirik yang mirip-mirip di awal tadi. Terus langsung aja ya kita ke dekat-dekat endingnya ya, karena sudah dijelasin di awal tadi kan. No, nobody has to understand me and my man. Nah, ini tuh kayak tadi kan sebelumnya kan dibilang kan kayak no, nobody has to understand tuh kayak ya udah itu tuh cuma kayak apa sih namanya, si ceweknya tuh kayak aku nggak peduli lagi apa pendapat kalian. Terus di akhir kan me and my man tuh kayak seakan-akan sudah dunia luar tuh udah gak penting lagi. Mereka tuh udah hidup dalam kayak bubble kehidupan mereka sendiri. Jadi kayak orang luar tuh gak penting. Yang penting tuh ya mereka berdua itu aja. Oke, sekarang karena kita udah menyelesaikan liriknya, ke kesimpulan besar lagunya itu ya, overall ini tuh kayak sebuah cinta obsesif yang gak bagus. Karena kayak
di awal-awal tadi kan ceweknya ngerasa sakit kalau pas ditinggalin cowoknya, dia maunya kayak cowok itu stay di rumah, padahal kan kayak cowok itu kan harusnya kerja nyari uang, dan dia ini padahal tipe yang kayak traditional wife yang nggak kerja. Lalu ada kayak di mana gimana ya bilangnya ya, si cewek ini mungkin karena dia juga dikekang mungkin ya sama cowoknya ya, kan di awal-awal kan kayak dia tuh nggak ada hobi lain, nggak ada bisa kemana-mana atau gimana gitu, bahkan sampai kayak berteman sama lalat gitu kan, dianggap kayak lalat itu adalah temannya, karena kayak saking nggak adanya siapa-siapa, ceweknya tadi tuh kayak kehilangan identitas diri, jadi si cowoknya itu tuh yang jadi sasaran empuknya juga gitu loh, kayak kamu tuh jadi nggak boleh kemana-mana, kamu tuh cuma punya aku gitu loh. Nah, lalu di terakhirnya itu, lalu yang juga lumayan kelihatan tuh mungkin kayak seakan-akan naratornya tadi, si ceweknya tadi tuh, dia tuh nggak mau ngelepasin pasangannya yang sakit ini. Lebih ke kayak secara nggak sadar dia tuh ngebuat cowoknya tadi tetap sakit supaya dia tuh nggak kemana-mana dan stay sama dia. Dan ini tuh kayak sebuah gimana bilangnya, trope yang lumayan kita sering lihat di cerita-cerita dark romance gitu kan, kayak makin kurus si cowoknya, makin stay sama dia, nggak mau kemana-mana, kayak benar-benar obsesif yang udah parah, kayak kata orang Jepang itu yandere gitu kan ya. Nah, kayak seakan-akan itu tuh bukan cinta lagi, itu sudah kayak kamu tuh dikontrol untuk selalu bersama beliau yang si ceweknya ini. Oke guys, karena liriknya kan udah selesai nih dijelasin, berarti otomatis udah selesai juga dong videonya ya. Lalu karena tadi aku cuma berusaha nyoba jelasin, dan misalnya ada penjelasan yang salah, jangan segan untuk bilang di komentar, karena di sini tuh mari kita interpretasi lagunya bersama-sama supaya kita tuh nggak cuma dapat sebuah hasil dari aku doang, tapi juga kayak apa sih interpretasi dari kalian gitu loh, karena aku juga penasaran. Soalnya kan ini tuh kayak lagunya tuh banyak kayak apa sih namanya, pengandaian yang nggak terduga gitu loh. Jadi takutnya aku ada yang nggak tahu. Jangan lupa like dan subscribe ya guys ya. Terima kasih.